Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di kelas saya. Saya akan membahas tentang menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan bersama saya, Humaira Sadullah Khan, SCMM. Nilai yang dipersepsikan pelanggan. Nilai yang dipersepsikan pelanggan didasarkan pada selisih antara apa yang didapatkan pelanggan dan apa yang diberikan untuk memungkinkan pilihan yang berbeda. Pelanggan mendapatkan manfaat dan menanggung biaya. Pemasar dapat meningkatkan nilai penawaran pelanggan melalui beberapa kombinasi peningkatan manfaat ekonomi, fungsional, atau emosional, dan atau mengurangi satu jenis biaya atau lebih. Menerapkan konsep nilai, seringkali manajer mengadakan analisis nilai pelanggan untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan perusahaan relatif terhadap kekuatan dan kelemahan berbagai pesaingnya. Langkah-langkahnya adalah mengidentifikasi atribut dan manfaat utama yang dinilai pelanggan. Yang kedua, menilai arti penting kuantitatif dari atribut dan manfaat yang berbeda. Yang ketiga, menilai kinerja perusahaan dan pesaing berdasarkan nilai pelanggan yang berbeda dan membandingkan dengan peringkat arti pentingnya. Yang keempat, mempelajari bagaimana pelanggan pada segmen tertentu menentukan peringkat kinerja perusahaan terhadap pesaing utama tertentu berdasarkan suatu atribut atau manfaat. Yang kelima, mengamati nilai pelanggan sepanjang waktu. Menghantarkan nilai pelanggan yang tinggi. Konsumen mempunyai beragam tingkat loyalitas terhadap merek, toko, dan perusahaan tertentu. Proporsi nilai adalah pernyataan tentang pengalaman yang akan didapatkan pelanggan dari penawaran pasar perusahaan dan dari hubungan mereka dengan pemasok. Sistem penghantaran nilai meliputi semua pengalaman yang akan didapatkan pelanggan dalam proses memperoleh dan menggunakan penawaran. Total kepuasan pelanggan. Secara umum, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk terhadap ekspektasi mereka. Ekspektasi berasal dari pengalaman, pembelian masa lalu, nasihat teman dan rekan, serta informasi dan janji pemasar dan pesaing. Keputusan pelanggan untuk bersifat loyal atau bersifat tidak loyal merupakan akumulasi dari banyaknya masalah kecil dalam perusahaan. Lalu mengamati kepuasan. Banyak perusahaan secara sistematis mengukur seberapa baik mereka memperlakukan pelanggan. Mereka mengenali faktor-faktor yang membentuk kepuasan dan melakukan perubahan dalam perubahan operasi dan pemasaran. Perusahaan akan bertindak bijaksana dan mengukur kepuasan secara teratur karena salah satu kunci untuk mempertahankan pelanggan adalah kepuasan pelanggan. Teknik pengukuran, pengaruh kepuasan pelanggan, keluhan pelanggan. Kualitas produk dan jasa, pengaruh kualitas produk dan jasa, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas perusahaan ada tiga hal yang terkait erat. Semakin tinggi kualitas, semakin tinggi kepuasan pelanggan yang dihasilkan dan mendukung harga yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Kualitas total adalah peran pemasar yang membantu perusahaan mereka mengidentifikasi dan menghantarkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi kepada pelanggan sasaran. Mengembangkan hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan adalah proses mengolah informasi rinci tentang pelanggan perorangan, semua titik kontrak pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Titik kontak pelanggan adalah semua kejadian di mana pelanggan menghadapi merek dan produk dari pengalaman aktual, komunikasi pribadi atau massal hingga observasi biasa. Manajemen hubungan pelanggan memungkinkan perusahaan menyediakan layanan pelanggan real time dan sempurna melalui penggunaan informasi akun perorangan yang efektif. Membangun loyalitas, 4 jenis kegiatan pemasaran yang penting yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan loyalitas retensi. Yang pertama, berintegrasi dan pelanggan. Yang kedua, mengembangkan program loyalitas. Yang ketiga, mempersonalisasikan pemasaran. Yang keempat, menciptakan ikatan institusional. Yang kelima, memenangkan kembali. Database pelanggan dan pemasaran database. Database pelanggan adalah kumpulan informasi komprehensif yang terorganisasi tentang pelanggan, perorangan atau prospek terkini yang dapat diakses dan dapat ditindaklanjuti untuk tujuan pemasaran seperti mengembangkan arahan kualifikasi, penjualan produk atau jasa atau memelihara hubungan pelanggan. Pemasaran database ada proses membangun, memelihara, dan menggunakan database pelanggan dan database lain untuk menghubungi interaksi dan membangun hubungan pelanggan. Kelemahan pemasaran database dan CRM. Proses membangun dan mempertahankan database pelanggan memerlukan investasi besar dan piranti keras komputer, piranti lunak database, program analisis, hubungan komunikasi, personil ahli. Yang kedua, sulitnya membuat
semua orang dalam perusahaan dapat berorientasi pada pelanggan dan menggunakan informasi yang tersedia. Bahaya utama CRM. Yang pertama, mengimplementasikan CRM sebelumnya menciptakan strategi pelanggan. Yang kedua, menjalankan CRM sebelumnya mengubah organisasi untuk menyesuaikan diri. Yang tiga, mengasumsikan bahwa semakin banyak teknologi CRM berarti semakin baik. Yang keempat, mengintai bukan membujuk pelanggan. Sekian. Selanjutnya kita akan membahas diskusi di kelas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.